Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun sampai pada saat ini kalian masih belajar di rumah kalian masing-masing, tapi biarlah kiranya melalui video ini kalian dapat mengikutinya dengan baik, kalian dapat mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan dapat memahami dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi namamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh mengikuti pelajaran pada saat ini. Walaupun anak-anakmu pada saat ini Bapa, mereka belajar dari rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya ketekunan Bapa, kesungguhan di dalam hati mereka senantiasa Kau berikan Bapa agar mereka dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kau juga memberkati anakmu ini Bapa yang akan menyampaikan pelajaran kepada anak-anakmu. Terpujilah namamu Bapa. Kami serahkan pembelajaran kami ini ke dalam tangan pengasihanmu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena kita kembali masuk dalam bab 4 materi baru kita, yaitu tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Adapun bahan Alkitab kita yang bisa kita pelajari dalam pelajaran kita hari ini yang tertulis dalam kitab Injil Lukas 15 ayat 21 sampai 24, kemudian Yohanes 3:16 dan Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Kompetensi dasar kita yang boleh kita pelajari pada hari ini yaitu memahami makna nilai-nilai Kristiani, yaitu kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Indikator yang kalian harus capai yaitu menguraikan arti cinta, kasih, kesetiaan, kesediaan untuk berkorban melalui kajian literatur. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menguraikan arti cinta, kasih, kesetiaan, kesediaan untuk berkorban melalui kajian literatur, dan menafsirkan bahwa cinta kasih adalah kekuatan yang luar biasa melalui kajian literatur. Karena dalam pengantar mengasihi dan menghasilkan perubahan ini kita akan mendalami kekuatan yang paling dahsyat di dunia. Nah, kekuatan itu bukanlah kekuatan uang atau kekuatan senjata. Nah, Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa kekuatan yang paling dahsyat itu adalah kekuatan cinta kasih tanpa syarat. Cinta kasih yang total, di mana di dalam Alkitab kita dapat menemukan banyak sekali contoh tentang kasih yang total, sehingga dengan cinta itu orang memperlihatkannya dengan tidak segan-segan untuk berkorban. Nah, anak-anak, hal ini tampak jelas di dalam kehidupan dan pengorbanan Tuhan Yesus seperti yang dapat kita temukan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Nah, kalian bisa membukanya nanti di rumah kalian masing-masing. Nah, anak-anak, dalam pelajaran ini kita akan melihat mengapa kita perlu mengasihi orang lain dan bagaimana kasih itu dapat menghasilkan perubahan yang sangat luar biasa. Nah, pada bacaan pertama Lukas 15 ayat 21 sampai 24 ini kita menemukan cinta kasih seorang ayah yang luar biasa. Nah, barangkali kasihnya ini mencerminkan kasih Allah kepada kita, manusia yang berdosa. Pemahaman tentang kesed dalam tradisi Yahudi itu adalah dalam bahasa Ibrani kata cinta kasih diterjemahkan menjadi kesed. Menurut sastra etika Yahudi, kesed atau cinta kasih adalah salah satu dari kebajikan yang paling utama. Rabi Simon yang adil mengajarkan demikian. Dunia berlandasan pada 3 hal, yaitu Taurat, pelayanan kepada Allah, dan mencurahkan cinta kasih atau kesed. Nah, dalam Talmud, salah satu kitab tafsiran Taurat yang sangat penting dalam agama Yahudi, Rabi Simlai mengatakan Taurat dimulai dengan kesed dan berakhir dengan kesed. Dengan kata lain, keseluruhan Taurat itu dicirikan oleh kesed. Artinya apa? Kehidupan yang ideal haruslah bertujuan untuk menciptakan perilaku yang diwarnai oleh kesetiaan dan belas kasih. Nah, dalam pelajaran kita pada hari ini, kalian sebagai seorang remaja Kristen itu diperkenalkan dengan beberapa contoh tentang pengorbanan diri seorang suami dan ayah bagi keluarganya. Yaitu kita bisa melihat contoh dari James Kim. Ini adalah kisah cinta seorang ayah yang luar biasa. Ia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menemukan pertolongan bagi istrinya dan kedua anaknya.
Ia berusaha dengan seluruh daya dan kemampuannya, namun ia gagal dan akhirnya malah meninggal dunia. Contoh lainnya adalah pengorbanan diri seorang pejuang hak asasi manusia bagi kelompoknya yang tertindas, yaitu siapa? Dr. Martin Luther King. Cinta kasih itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Cinta kasih adalah suatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Dalam Injil Yohanes 3:16 mengatakan bahwasanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bu, yang dapat kita simpulkan dari ayat ini, nah, Allah itu ternyata anak-anak sangat mengasihi kita umat manusia. Untuk itulah Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya. Nah, seringkali orang mengira bahwa kedatangan Yesus itu adalah untuk menjanjikan hidup kekal nanti di surga kalau kita sudah mati. Pemahaman ini sangat keliru. Seolah-olah iman Kristen baru bisa kita rasakan manfaatnya setelah kita meninggal kelak. Padahal kehadiran Yesus Kristus sebagai tanda kasih Allah bagi Allah Bapa bagi kita di dunia ini mestinya sudah bisa kita rasakan di masa kini juga. Ketika Yesus masih ada di dunia secara fisik sekitar 2000 tahun yang lalu, orang banyak sudah bisa menikmati kehadirannya. Yang lumpuh bisa berjalan kembali, yang buta bisa melihat, yang mati dibangkitkan, dan mereka yang tersingkirkan dihampiri Yesus dan Yesus menjadi sahabat mereka. Nah, orang-orang yang dijumpai dan disapa oleh Yesus mengalami perubahan yang dahsyat. Nah, hidup mereka diliputi oleh sukacita dan pengharapan baru. Mereka menyadari bahwa hidup mereka ini bermakna karena Yesus. Karena yang menjadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah Yesus itu memberikan sebuah perintah, yaitu saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 35 juga mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengasihi itu mempunyai tujuan, yaitu agar kita sebagai tanda di antara orang-orang di dunia ini, dengan saling mengasihi, kita telah menyatakan pada dunia kalau kita adalah murid-murid Yesus yang mengajarkan kasih kepada kita. Kasih menurut Alkitab 1 Korintus 13 ayat 4-7 adalah kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri atau ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia mempunyai rasa memiliki dan menyayangi satu sama lain. Sebagian orang tidak mengungkap arti kasih yang sebenarnya. Hal seperti ini akan membawa perubahan. Tetapi perubahan yang tidak baik, sedangkan kasih dapat menghasilkan perubahan yang baik. Nah, anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kasih bukanlah satu hal yang dapat diartikan lembut saja, tetapi tegas, agar kita bisa merubah tanda semua orang agar mereka itu tetap berjalan di jalan Tuhan Yesus dan kita itu adalah murid Yesus. Itulah yang menjadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kalian dapat memahami dan memaknai semuanya dengan baik. Mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami boleh menyelesaikan pelajaran kami dalam satu hari ini Bapa. Kau ajari anak-anakmu Bapa yang pada saat ini belajar di rumah mereka masing-masing Bapa. Biarlah kiranya pelajaran ini melalui video ini Bapa, mereka dapat mengerti Bapa bagaimana cinta kasih yang luar biasa daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.